Ini betul nggak sih Pak? Kalau nanti bakal begini dengan ketentuan takdir itu sendiri. Apa kurang tepat sih Pak? Bukan sudah diberitahu, sudah disiapkan tadi. Disiapkan. Disiapkan. Jadi nanti Sudah kamu disiapkan. seperti ini nih. Dan kalaupun ada yang tahu, ya tidak semua orang tahu karena sesuatu yang gaib itu kecil, ya apa namanya itu? Hanya sebagian kecil orang yang tahu akan hal-hal yang gaib. Kan Allah itu hal yang gaib ya, termasuk. Iya. Yang pasti kan kita bisanya ngomong seperti itu karena memang ada keterangan dari Al-Quran. Iya. Ya, bahwa perjalanan hidup kita ini sudah dicatat dalam buku Lauh Mahfuz gitu ya. Cuma kan pertanyaannya kita tidak tahu kan, dan dibatasi ya, agar supaya apa? Agar supaya manusia ada kewajiban ikhtiar. Tapi kembali lagi, nanti ada lagi di situ pada deh muncul lagi aliran-aliran Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah gitu kan. Di situ akhirnya ketika memahami itu. Nah, ya, terus ada apa? Maksudnya pas lagi kumpul sama teman ngobrol itu, teman ngetek nih. Aing nggak pengen dilahirin, kenapa Aing dilahirin gitu? Apa ya logikanya memang dari awal juga ya, termasuk Nabi Adam sendiri kan dari kubur bukan karena permintaan dia, karena memang ya sudah skenario Allah untuk perjalanan hidup makhluknya. Ya salah satunya karena kesalahannya gitu. Jadi bentuk ya, kalau kita selalu pertanyaan-pertanyaan ke situ, kemudian pengen tahu jelasnya ya suruh. Nggak bakal nyampe kita, pertanyaan itu nggak bakal bisa dijawab semuanya. Nah, pertanyaannya harus langsung kepada Allah dan Yesus. Jadi tidak semua bisa dipertanyakan. Berarti ntar Pak Budi wadulnya ketika sudah di alam mahsyar. Dan itu pun kemudian ketika kita punya pikiran kayak gitu, nggak bisa kemudian menyalahkan Allah gitu. Jangan menyalahkan Allah, menyalahkan orang pun kita nggak boleh sebagai bentuk adab kita. Mungkin kan, salah satu bentuk kan urutan hierarkinya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau takdim dan hormat sama makhluk Allah, hormat takdim ya, atau apa namanya pada dia ya, kalau urutan hierarkinya dari setelah Tuhan itu siapa sih? Ini pemikiran saya. Iya. Setelah Tuhan itu siapa sih? Manusia kan? Manusia dan kita. Siapa manusia yang nyambung kita hierarkinya, strukturalnya? Nabi Muhammad. Enggak. Orang tua. Orang tua. So, kita kan terlahir bukan dari Nabi Muhammad. Itu dari orang tua. Kan gitu. Yang Nabi itu kan, kenapa kita harus hormat Nabi? Itu kan memang status kerasulannya. Status kenabiannya sebagai orang yang menjalankan syariatnya, karena syariat dan pengetahuan yang kita lakukan jalankan itu kan dari Nabi Muhammad. Plus itu Pak, asbabun nuzul, diciptakannya alam semesta beserta isinya. Jadi sebelum Nabi Adam turun ke bumi pun sebenarnya yang namanya Muhammad, ya namanya ini dulu sudah dipersiapkan. Bumi itu adalah bagian hadiah lahirnya seorang manusia di muka bumi yang namanya Muhammad. Kan itu makanya ya itu agar supaya manusia agar selalu bersyukur terhadap Tuhan. Jadi bukan berarti Allah pengen disembah, bukan pengen disanding-sanding, bukan, karena Allah itu maha kaya, nggak usah dipuji-puji. nggak butuh ya, jadi pujian itu kan ada kepada makhluk sendiri. Sholat juga manusia. Saya timbul pertanyaannya Pak. Allah zat yang maha besar Pak, berdiri sendirinya. Berdiri sendirinya berbeda dengan berdirinya makhluk. Harus pakai tangan, harus pakai kaki, pakai alat. Kuasanya. Allah tidak butuh dengan yang lainnya. Independen lah. Terus tujuan Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, malaikat itu kira-kira gimana coba menurut persepsi Pak Wahid atau Pak Budi atau yang di sinilah. Sedangkan
kan Allah sendiri, berdiri sendiri Iya. tanpa campur tangan orang lain. Allah juga Tanpa nggak lain. butuh lah sama yang lain gitu. Kenapa kemudian muncul ada malaikat, Iya, kemudian ada alam semesta? iya. Kalau gitu kan malaikat itu kalau diibaratkan sebagai tangan kanannya Gusti Allah ya. Berarti seakan-akan menggambarkan sistem kerajaan. Raja harus ada panglima, harus ada apa sampai ke bawah. Provokator ayah, Iya. jin, setan gitu. Nah itu sempat muncul. Ya memang kalau secara logika ya nggak masuk akal ketika kita memaknai Allah itu berdiri sendiri. Nah ketika kemudian ternyata malaikat membantu menurunkan hujan, membantu mencabut nyawa kan gitu. Padahal katanya Allah maha kuasa, gitu kan, maha berkuasa, gitu kan. Nggak masuk kalau secara logika. Kalau kita persepsi di situ malaikat adalah kepanjangan tangan dari Tuhan. Ya kalaupun iya, kan malaikat pun tetap ya kuasa Tuhan kan dikendalikan oleh Tuhan. Jadi tetap bukan berarti kemudian menghilangkan makna kuasa Tuhan dengan adanya malaikat, dengan adanya nabi pun. Ya. Kenapa nggak langsung saja Allah menurunkan wahyunya atau apa namanya keinginannya gitu ya ke orang makhluk yang lain gitu. Kenapa Muhammad gitu ya kalau memang dia berkuasa. Kalau menurut akal yang nggak nyambung, tapi lagi-lagi kan untuk kita meyakini kebesaran Allah, untuk meyakini kekuasaan Allah tidak cukup dengan akal, dengan hati gitu. Nah, tapi kemudian secara logika nggak bisa ditafsirkan bahwa kemudian Allah kalau begitu ada pembantunya dong, sedangkan Allah nggak bisa. Mungkin lebih pengkerucutan lagi ya Pak. Makna tersirat atau empiris bahasanya apa gitu. Dari pertanyaan tadi itu Pak. Bukan saya bertanya berarti Allah nggak mampu dong, bukan ke situnya Pak. Bukan, tapi makna tersiratnya Allah kok menyuruh malaikatnya, malaikat turun hujan dong gitu. Bla bla bla. Mungkin makna tersiratnya apakah Gusti Allah ingin mengajarkan kepada makhluknya seperti bla bla atau gimana gitu Pak? Iya, untuk menunjukkan kekuasaannya itu. Sebagai Tuhan yang punya kuasa untuk mengendalikan yang lain gitu. Tetap dengan adanya malaikat pun bukan berarti menunjukkan kelemahan Allah, tapi untuk menunjukkan kebesaran Allah, bisa mengendalikan siapa saja. Bahkan sebenarnya setan pun ya tetap kan di tangan kuasa Allah. Cuman kan Allah kan memberikan pilihan kepada makhluknya untuk menguji keimanannya kan. Kan harus ada pilihan antara positif dan negatif kan gitu, pilihan manusia. Ya sebut kerajaan itu kan kiasan saja, kerajaan Tuhan ya itu kan kiasan karena logika untuk bisa dipahami akal kita, dan akhirnya kemudian dengan ilmu pengetahuan kita kemudian kita tambah yakin gitu, karena ilmu yang kita kuasai itu apakah dia kemudian bisa dengan ilmunya kemudian meyakini bahwa ilmu yang dimilikinya itu adalah kekuasaan Tuhan pula kan. Karena sepintar apapun, sepandai apapun, dengan ilmu yang dimiliki tidak bisa dibandingkan dengan ilmunya Allah. Ya orang Yahudi, orang Israel, yang pengen pada pintar cerdas, yang hanya sebatas apa yang dia tahu, dengar, lihat kan tidak bisa mengimbangi ilmunya Allah. Jadi ya kan segala yang di muka bumi ini kan dikendalikan oleh Allah. Burung terbang, ya, lautan bergerak, gitu ya. Secara keyakinan agama, semoga secara pengetahuan laut bergerak karena pengaruh angin. Burung terbang karena memang karena unsur tubuhnya gitu ya. Nah,
manusia kan pengen mengimbangi ilmunya Tuhan supaya bisa terbang, bikinlah kapal, pesawat. Gitu ya. Cuma kan oke, bahasanya manusia ternyata bisa menerbangkan orang gitu ya, sama Tuhan juga bisa menerbangkan burung. Tapi itu kan tidak setinggi ya, sekuasa Tuhan menerbangkan burung ketika manusia menerbangkan manusia. Itu kan ilmu pengetahuan bisa terbang. Ya, nah kita ketika kemudian kan tetap aja kan kalah, jatuh pesawat. Kalau sudah jatuh, nah di situ ada bahan renungan. Orang-orang yang bisa menciptakan, membuat kapal dan bisa menerbangkan orang masukkan bobotnya. Jangan kemudian jumawa terhadap ilmunya Tuhan. Di situ lahirlah ada bagian. Yang pasti Allah juga memberikan potensinya kemampuan kepada manusia. Nah, di situ dah antara ini harus diyakini kita bisa terbang apakah karena kuasa Allah, karena izin Allah, apakah hanya karena kuasa manusia. Nah, kalau kita berkeyakinan bahwa kita bisa terbang bisa itu karena kita diri sendiri, itu berarti menafikan kebesaran Allah.